Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Yuk, sebelum dimulai pelajarannya kita cek kondisi kalian, apakah seragamnya udah bener. Sepatunya jangan putih, kalau misalkan ada yang putih silakan simpen di depan. Ada yang sepatunya selain warna hitam? Oh tidak. Tidak. Yang cowok pakai gelang tolong dicopot karena sudah ada peraturannya, dilarang menggunakan gelang, kalung dan sebagainya kecuali yang perempuan. Tapi tidak boleh berlebihan. Nah, hadir semua Mak? Oke, kita cek dulu kehadirannya ya. Udah nggak ada sampah di bawah? Aman? Asik. Coba Adam, ada? Adam Yoga Januar, Ade Jepi, Agung Milar, Ahmad Jainuddin, Andini, Sakit, Anissa Trisukuri, hadir, Aulia, Bayu Nugraha, ada, Deli, Delon, Friska ada, Gina, enggak. Aduh maaf, saya lagi bantu. Irma ada, Isma, mana Isma? Oh Isma. Rizky Maulana, sakit izin apa? Gigim Firmansyah, ada, Alfa. Putri Octavia Nur Ajijah, Rafli Febriansyah, Rangga kemana? Sakit. Resta sehat? Katanya kemarin sakit. Sakit apa? Batuk pilek. Sekarang udah sehat? Sakit. Sip. Riza Indra Hartono, Rosa, Ruswandi, Siti Irma Mariam, Susi, dan terakhir Wanda Armelia. Oke, yang tidak hadir berarti 1, 2, 3, 4 orang ya. 2 alfa, 2 sakit. Oke, udah hadir semua. Enggak sih, tadi masih ada yang 4 nggak hadir. Coba kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Saya pengen Rafli, coba tolong pimpin doanya ya. Oke, suaranya yang keras. Duduk siap. Siap. Siap berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai dan dilakukan. Oke, terima kasih. Ada yang masih ingat pelajaran apa yang minggu kemarin? Email marketing. Coba Dalam kemarin kita belajar tentang apa? Email marketing. Jadi apa itu email marketing? Penjualan online. lewat email. Dilatih. Dari Oke, siap. Terima kasih. Nah, kemarin kan kita udah belajar tentang email marketing. Sekarang kita akan belajar tentang media sosial marketing. Oke? Nah, apa hubungannya media sosial marketing dengan email marketing? Coba ada. Membuat akun media sosial itu membutuhkan email apa? Membuat akun media sosial itu membutuhkan Sebuah email. Ada lagi yang mau jawab? Nggak ada? Sip. Nggak ada.
Mending sepi sekali. Oke, sebelum dimulai lanjut ke tujuan pembelajaran dan lain-lainnya, saya punya satu ice breaking. Jadi kalau nanti di tengah-tengah saya bilang selamat pagi, kalian tepuk 1 kali. Oke, kalau misalkan saya bilang selamat siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau misalkan selamat malam, diam. Oke, ingat-ingat. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Oke, kalau misalkan di tengah-tengah dengar itu, berarti harus dilakukan. Oke? Itu buat menguji konsentrasi kalian nanti di tengah-tengah. Siap? Siap. Oke. Tadi kita sudah belajar tentang kita akan belajar tentang media sosial. Dan ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, kalian itu diharapkan untuk mampu menjelaskan pengertian dari media sosial dengan tepat. Yang kedua, kalian diharapkan untuk mampu mengidentifikasi jenis-jenis dari media sosial. Nah, yang ketiga, apa Put? Bacain Put nomor 3 Put. Ini di depan. Kebaca? Nggak kelihatan? Oh, minus. Ya, sudah. Yang ketiga itu diharapkan mampu mencari langkah membuat akun media sosial. Jadi nanti bawa buku kan, wajib. Awas kalau yang tinggalin bukunya, hati-hati. Nah, yang keempat diharapkan mampu menerapkan pembuatan akun media sosial. Yang kelima membuat akun media sosial dengan benar, dan yang keenam menampilkan hasil dari membuat akun media sosial. Siap? Buat dimulai? Kemudian udah mulai lanjut? Siap? Siap. Nah, pertama bakalan saya suguhkan kalian sebuah video. Nah, sebelum kalian nonton videonya, tolong ke Ruswandi bagiin dong. Ini LKPD. Jadi nanti kalian kalau misalkan ada tugas apa-apa dari mulai video sampai akhir pembelajaran ini, silahkan diisi. Pertanyaannya semuanya ada di situ. Jangan lupa ditulis nama sama kelas, namanya nama asli ya, jangan nama samaran gitu. Misalkan Ruswandi dikasih nama Mr. John, oh tidak. Jangan seperti itu ya. Harus nama asli biar gampang nanti ketika saya penilaiannya. Ya, masing-masing satu. Sok tulis dulu nama yang belum dibagi sama. Oh ya, sorry ya kalau misalkan agak batuk-batuk. Oke. Sip. Terima kasih. Nah, sok tulis dulu nama kelas. Waktu itu kan pernah disuruh untuk membuat email bisnis kan? Ya. Berarti kalian udah punya bisnisnya dong? Ya kan? Karena di pertemuan sebelum email kan kalian disuruh disuruh bikin bisnis, bisnis kalian masing-masing. Silahkan tuliskan bisnisnya apa di situ, atau email buat bisnisnya. Kemarin kan udah, emailnya boleh. Ada yang lupa tanggal? Bisa ada yang lupa tanggal. Yang cuma tanggal jadian doang yang diinget. Kemana? Oke, sekarang ini tanggal 17 bulan. Pak, Ya, yang itu diisi ininya, email. email aja. Nanti setelah semua selesai, baru ditulis nama akunnya di atas.
kalau udah pelajaran hari ini selesai. Udah? Udah belum? Oke, buka lembar kerja yang pertama. Karena kalian bakalan ngisi di lembar kerja yang pertama. Buka. Nah, itu. Untuk pembelajaran hari ini kalian tidak akan saya bagi kelompok, tapi mengerjakan semua LKPD secara individu. Biar gampang banget buat nilainya. Kalau misalnya kelompok kan suka susah. Nanti ada yang ngerjain, ada yang tidak. Ada yang cuma numpang nama. Gak boleh gitu ya. Dah siap? Siap. Kita langsung mulai videonya. Yang pertama kita akan bahas mengenai digital marketing. Pekerjaan sebagai digital marketing tidak dapat terlepas dari pemanfaatan internet sebagai media utamanya. Selain itu, digital marketing juga membutuhkan perangkat digital seperti laptop, tablet, perangkat komputer, dan juga smartphone. Dapat diartikan bahwa digital marketing merupakan salah satu teknik berbisnis dalam melakukan promosi terhadap produk barang dan jasa dengan memanfaatkan segala perangkat digital yang ada. Digital marketing itu tadi apa? Sorry. Yang pertama kita akan bahas Digital marketing tadi itu apa? Tadi digital marketing itu apa? Ada yang mendengarkan? Sepertinya tidak pada mendengarkan ini. Dengerin nggak? Pemasaran menggunakan alat-alat digital seperti HP, laptop, komputer, TV, sama radio. Sip. Kita lanjutin ya. Itu tadi benar. Kita baru yang digital marketing dulu. Karena sebelum kita tahu tentang sosial media marketing, kita harus tahu digital marketingnya. Tadi digital marketing, contohnya pakai alat digital, termasuk handphone, laptop, tadi apa lagi? Komputer. Nah, kan biasanya tahunya digital itu cuma itu aja. Ternyata ada yang lain, TV, radio. Terus kalau misalkan kalian tahu suka ada di pinggir jalan billboard yang pakai video, Megatron kalau saya nyebutnya itu. Memang itu disebut Megatron, itu TV bergerak. Gambar bergerak, bentuknya namanya Megatron. Bukan di itu ya, Transformer bukan. Nah itu namanya Megatron. Itu juga sama, termasuk ke dalam digital. Oke, kita lanjut video. bahas mengenai digital marketing. Pekerjaan sebagai digital marketing tidak dapat terlepas satu teknik berbisnis dalam melakukan promosi terhadap produk barang dan jasa dengan memanfaatkan segala perangkat digital yang ada. Komponen dari digital marketing yang masuk sebagai internet marketing diantaranya web, search engine marketing atau SEO, dan iklan pay-per-click, Google Play dan Apple Store sebagai mobile marketer, sosial media, dan iklan banner online. Ternyata digital marketing tidak hanya berhubungan dengan perangkat digital yang tersambung oleh internet saja, namun juga non-digital seperti televisi, radio, SMS, dan papan billboard digital. SMS termasuk Kendati dalam demikian, digital penggunaan perangkat non-digital ini mungkin lebih sedikit daripada perangkat internet, akan tetapi perangkat ini masih dapat dimanfaatkan. Keberadaan digital marketing sangat bermanfaat bagi pelaku usaha bisnis atau perusahaan yang ingin mempromosikan produk dan jasanya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar mengenai digital marketing, khususnya di bidang website, blog, dan search engine optimization. Jadi tadi kan benar ya, nggak cuman alat-alat digital doang, tapi ternyata TV dan lain-lain juga. Bahkan sampai SMS. Pernah nggak ada yang dapat SMS yang BPKB butuh pencairan dana? Nah, itu termasuk ke dalam sebuah digital marketing. Oke, yang berikutnya tentang Yang pertama kita akan bahas mengenai digital marketing. Video. Nah, sekarang kita lanjutkan
melakukan pembahasan mengenai social media marketing. Sosial media marketing adalah cara memasarkan sebuah produk atau layanan melalui berbagai saluran media sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial merupakan platform yang terhubung oleh internet dan seiring berjalannya waktu semakin banyak orang yang menggunakannya. Ada beragam media sosial yang sangat populer dan banyak digunakan oleh pengguna perangkat digital, misal Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Dengan adanya media sosial tersebut, sosial media marketing akan terfokus pada interaksi pengguna, pertukaran informasi, dan pembentukan suatu komunitas yang serupa. Terdapat dua cara untuk menjalankan strategi sosial media marketing. Pertama, mengelola media sosial itu sendiri. Mulai dari menentukan konten yang akan dibuat, menjadwalkan posting, menggait banyak pengikut di media sosial, dan lain sebagainya. Cara kedua dengan memanfaatkan sebanyak mungkin iklan-iklan yang ada di Facebook, Twitter Ads, dan endorsement. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui jika social media marketing adalah bagian dari digital marketing. Hal ini disebabkan karena digital marketing tidak hanya mengenai kegiatan pemasaran yang dilakukan secara online saja, tetapi juga kegiatan pemasaran yang dilakukan secara offline. Lain halnya dengan social media marketing yang hanya dapat dijalankan secara online saja, khususnya di platform media sosial. Sip, jadi videonya sampai situ aja dulu. Menurut kalian, mana yang lebih besar? Digital marketing atau media sosial marketing? Cakupannya yang lebih besar mana? Digital marketing. Alasannya? Karena bisa online dan offline. Sip. Kalau sosial media cuman online saja. Nah, sekarang silakan kerjakan LKPD berdasarkan video yang tadi kalian amatin. Yang pertama tentang materi video yang tadi apa aja, silakan kalian tulis. Yang kedua yang dipahami dan yang tidak dipahami silakan ditulis, dan yang terakhir poin pentingnya apa aja. Selamat mengerjakan. Paham pertanyaannya? Ada langkah-langkahnya di atasnya, silakan dibaca. Semangat. Selamat mengerjakan. Responding.
Oke, sambil nunggu saya mau nanya, cek tadi yang masih ingat tentang video yang tadi nggak? Saya mau nanya ke Ahmad. Tadi videonya tentang apa, Ahmad? Tentang sosial media marketing dan digital marketing. Oke. Sosial media sama digital. Sus? Sosial media marketing. Sosial media marketing itu apa? Sosial media marketing itu pemasaran melalui media sosial, contohnya seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain. Oke. Sip, tadi ada dua kan. Yang pertama sosial media sama digital. Nah, sekarang saya pengen tanya digitalnya apa? Ke Nisa. Digital marketing tentang pemasaran menggunakan alat-alat digital seperti HP, Iya. Yang tadi bisa jawab. Sip. Yang lain ada yang mau menambahkan? Apa sudah cukup? Ya udah, lanjutin lagi. Pak, Ya. yang paling pentingnya Dari yang video tadi. Dari yang video tadi. Kan tadi teh ada dua. Nah, selain yang dua itu kan detailnya juga ada materi-materi yang pentingnya. Nah, kan ada ini tentang ini. Dan juga ada tentang sosial media marketing yang pentingnya apa. Tadi dijelaskan. Ada yang masih ingat? Nah, sudah. Masih ada yang belum? Nah, Udah. 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 Is, sudah? Atau masih belum? Udah. Put. Udah. Oke. Benar udah semua? Sudah. Ini masih belum menanyakan. Dah. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya pengertian dari media sosial. Media sosial itu merupakan sebuah teknologi yang interaktif, memfasilitasi penciptaan dan berbagai informasi, ide, minat, beserta bentuk dari sebuah ekspresi lainnya melalui komunitas sebuah jaringan virtual. Itu namanya sosial media. Kalian semua udah pernah pakai sosial media kan? Apa cik sosial media yang kalian pakai? Instagram, Facebook. Masih ada yang pakai main Facebook kan? Masih? Buat apa aja? Berarti bisa ya pakai buat bisnis nanti ya. Terus? TikTok. Ada lagi? Udah. Ada banyak, masih ada yang lain sosial media. Twitter. Terus? Telegram. Terus? Lain. Yang pakai Twitter siapa? Masih ada yang pakai Twitter? Udah. Wih,
Bayangan update-nya per detik kalau Twitter. Soalnya Twitter itu tidak membutuhkan banyak gambar. Rata-rata di Twitter itu hanya tulisan, benar nggak? Makanya update-nya bisa lebih cepat daripada Instagram atau TikTok. Kok mau TikTok memberi tulisan dan video? Makanya kalau misalkan kalian punya kuota yang minim, jangan pernah main TikTok. Kalau kuotanya minim, karena video itu sangat menyedot kuota. Bagi yang gigaannya cuma 1,5 sehari, semangat kita. Nah itu tadi pengertian media sosial menurut kita ya. Oke, jadi apa itu media sosial? Coba simpulkan dari yang tadi sudah saya jelaskan. Kalian pakai kan media sosial, berarti tahu dong media sosial itu apa? Tahu? Siapa yang mau jawab? Atau mau saya tunjuk? Oke, Friska. Media digital yang memfasilitasi penggunaan untuk saling berkomunikasi atau mengirimkan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi pengguna. Sip. Sebuah media yang digunakan untuk bersosial, termasuk di dalamnya berisi konten, video, chat, dan lain-lain. Ada lagi yang mau nambahin? Media sosial yang kalian tahu, pakai bahasa kalian sendiri. Sebagai anak generasi millennials, millennials, gimana? Tahu kan sosial media? Make kan? Make kan? Apa media sosial menurut kalian sendiri? Lon? Suatu aplikasi di mana di dalamnya terjadi interaksi secara online Antara satu orang dan orang yang lain itu. Ya, gitu. Iya, itu media sosial. Jadi intinya mah ada interaksi. Namanya juga media sosial, digunakan sebagai komunikasi. Intinya dari zaman dulu itu seperti itu. Sip. Nah, jenis-jenis media sosial. Yang pertama itu ada proyek kolaborasi, yang kedua ada blog dan microblog, yang ketiga itu ada konten. Nanti ada selanjutnya di slide berikutnya. Siapa yang mau membaca yang pertama tentang proyek kolaborasi? Bantu saya, help, angkat tangannya. Oke, Wanda. Kelihatan sih? Apa? Nah, agak kelihatan sedikit sebenarnya. Mengizinkan Penggunanya untuk dapat mengubah, menambah, ataupun Kurangi kabel. konten yang ada di situs web, contohnya Wiki. Nah, kalau yang pertama ini benar banget yang tulisan ini yang di depan. Jadi situs web yang pertama ini proyek kolaborasi. Tahu collab kan kalian? Kalau di YouTube collab apa? Konten barang. Konten bareng, kerja bareng, terus pokoknya kalau misalkan punya dua ide dari dua orang yang berbeda, pasti digabungkan dalam satu ide, itu namanya kolaborasi. Nah, di situs web ini ketika kalian bikin satu artikel, itu bisa ditambahin sama orang lain. Maksudnya misalkan ada yang miss, karena kalau di dalam dunia marketing setiap tahun itu teori itu pasti ada aja yang mengalami pergeseran, kan sesuaikan dengan perkembangan zaman. Kayak dulu misalkan cukup hanya dengan pemasaran secara offline, tahunya sekarang kan butuh online, ya kan? Makanya pengertian
yang namanya proyek kolaborasi ini. Tuh. Jadi siapa tahu artikel pertama yang ngetiknya sudah lupa, nggak diupdate, akhirnya diupdate sama orang lain. Sip. Yang kedua, ada yang tulisannya kebaca? Enggak ya? Enggak. Yang kedua itu ini terlalu ini sih, lampunya terlalu cerah jadi tidak terlalu dibaca. Yang kedua itu blog dan micro blog, yaitu penggunanya lebih bebas dalam mengekspresikan di blog tersebut. Kayak misalkan curhat. Nah, zaman dulu tuh kan kalian masih SD lah. Itu kan kalau misalkan curhatnya suka di buku apa sih? Diari. Ya. Tanggal 17 Agustus. Setelah 17-an ketemu dia. Ngeri kali. Cuma saya, dia sama yang lain. Nah, kalau misalkan ada yang gitu, bisa dipindahkan ke dunia online zaman sekarang. Bisa, contohnya kalian bisa pakai Twitter yang tadi saya jelasin. Jadi cuma mindahin isi hati atau isi pikiran atau kritik terhadap kebijakan. Misalkan dulu mah zaman kalian, nah ya kalau misalkan harga BBM naik terus, jadi uang jajan saya terasa sedikit. Benar nggak? Nah, kalau misalkan kalian yang naik motor tuh kerasa banget. Misalkan sehari dikasih 20.000, sekarang isi bensin yang biasanya 10.000 dapat seliter setengah, sekarang cuma seliter, lumayan. Apalagi kemarin di TikTok kan lagi rame cina Pertalite jadi lebih boros. Ada yang merasakan? Emang dia lebih boros? Kayaknya kalau menurut saya sih itu berdasarkan pengalaman saya, kayaknya cuma karena harganya yang naik jadi kerasanya kayak boros gitu. Kalau saya gimana? Nah, di Twitter mah kalian juga bisa buat, pokoknya di Twitter mah bebas ya. Kalian mau ngetik tentang apapun bebas, termasuk kritik, tapi kritik yang membangun ya tolong. Jadi kalian harus hati-hati dengan apapun yang kalian ketikkan di media sosial atau kalian post di media sosial. Karena apa? Di media sosial rekam jejak digitalnya itu meskipun bisa dihapus, tapi kalau untuk foto, video dan lain-lain itu masih bisa diubah. Hati-hati. Contoh nih, siapa tahu ya, semoga yang kedepannya tidak terjadi. Pernah misalkan kalian upload foto yang cewek nggak pakai kerudung nih asalnya, terus ketika suatu saat kalian berhijrah, jadi pemuda hijrah, subhanallah sekali. Nah, ketika dihapus di akun Instagram kalian memang terhapus, tapi di internet foto kalian tersebut tidak akan terhapus secara maksimal. Jadi direktorinya masih tetap kesimpan di internet. Nah, jahatnya dunia internet itu seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati dalam menggunakan media sosial. Yang kedua ada konten, di mana para pengguna situs web ini saling berbagi konten media seperti video, gambar, atau buku. Konten itu apa sih? Pernah kemarin saya jelasin konten? Konten itu adalah sebuah ide yang dibuat ke dalam sebuah video, gambar, tulisan, dan artikel. Salah satu contohnya apa? Webnya yang biasanya pakai konten YouTube, terus TikTok, IG juga pasti butuh konten. Konten di IG nih, apa bedanya konten di IG sama konten di TikTok? Pakai TikTok kan? Nah, apa bedanya konten di IG sama di TikTok? Biasanya apa di TikTok videonya pendek. Di TikTok videonya pendek. Ya. Oke, kalau di Instagram bisa panjang karena ada reels. Terus lebih kuat caption mana di Instagram apa di TikTok? IG. Jelas ya? Nah, kalau misalkan di TikTok
paling si tulisannya itu udah ketutupan sama si video. Jadi suka kadang-kadang nggak dibaca gitu. Kecuali kalau misalkan cek caption di bawah, nah baru pada ngecek kan caption. Kalau enggak tidak bakal dibaca, betul tidak? Nah itu perbedaannya. Jadi kalau misalkan kalian mau memaksimalkan penjualan kalian, kalau di TikTok kalian fokus di kontennya, kalau di Instagram kalian fokus dua hal, mulai dari fotonya atau videonya dan di captionnya. Sip? Oke, lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya adalah situs jejaring sosial. Intinya kalau di situs jejaring sosial ini setiap di dalamnya, pengguna di dalamnya itu mendapatkan izin untuk terhubung dan membuat informasi pribadi data kalian, pokoknya semuanya terus terhubung sama orang lain. Intinya kalau jejaring sosial itu kayak misalkan Facebook, Instagram, WhatsApp, itu kan intinya kalian berfokus untuk berinteraksi sama orang lain. Contohnya ya tadi Facebook. Bisa bentuknya banyak, bisa foto, video, tulisan, banyak lah. Paham lah, saya yakin kalian tentang jejaring sosial. Dan berikutnya virtual game world. Nah, ini dia. Bagi yang cowok mana? Bagi yang cewek jantan tuh. Oke, kalau yang berikutnya apa? Dari pengertiannya deh. Di situ tulisannya nggak baca. Yang warnanya itu apa dulu? Kelihatan kan? Virtual game world. Virtual game world. Ada yang pernah main GTA 5? Itu namanya virtual game world. Jadi direplikasikan atau diduplikat kehidupan nyata kita tadi dipindahkan ke dalam dunia game. Yang biasanya kalian sekolah, SimCity itu, yang di handphone cewek-cewek biasanya suka main The Sims, ya, yang bikin kota, pokoknya bikin kehidupan di dalam game, itu namanya virtual game world. Jadi pindahin dunia asli ke game. Nah, di game ini kalian bisa bikin banyak avatar kalian, contoh. Karena misalkan ya, bukan ini ya, bukan apa namanya teh, bukan ngomongin orang misalkan. Saya teh gendut, cuman pengen dilihat di avatarnya jadi lebih bagus, jadi avatarnya bagus-bagus gitu. Kan di dunia game. Nah, berikutnya ada virtual social world atau dunia virtual sosial. Bedanya hampir sama kayak yang tadi. Kalau yang tadi mah kita fokus ke main gamenya. Kalau yang di sini kita fokus berinteraksi. Mungkin kalian jarang buat bertemu dengan yang seperti ini. Jadi kalian bikin avatar nantinya. Nah, di dalam avatarnya nanti kalian bisa ngobrol satu sama lain dari orang belahan dunia manapun. Ini pernah diinisiasi sama Facebook dari beberapa tahun yang lalu. Nanti kita tonton videonya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi jenis media sosial itu ada berapa? 6. Apa aja tadi? Yang pertama apa tadi? Iya, jadi bisa. Lupa lagi saya, Pak. Tadi yang pertama apa? Yang pertama itu proyek. Yang kedua itu yang ketiga. Yang keempat proyek kolaborasi. Iya, kapan? Situs jejaring sosial. Yang kelima virtual game world. Yang keenam virtual sosial. Sip. Nah, kita sampai
sampai pada acara berikutnya. Nah, ini cara buat kalian bikin TikTok bisnis. Ya, isi ganjang deh, kita mulai lagi. Nih, kalau misalkan di TikTok, kalian tinggal mencet profil. Please, ya. Segan bisa di-touch gitu kan. Tinggal mencet profilnya. Ya. Nanti kan muncul profil bentuknya seperti ini. Ya. Tinggal terus ada strip 3 yang di sini. Ya. Pilihan menu bar namanya. Menu Tinggal pencet menu barnya. Habis itu dilanjut ke kelola akun. Habis kelola akun, aktifkan akun bisnis. Udah beres, gitu doang. Bikin akun bisnis TikTok. Nah, di sini nanti kalian tinggal pilih kategorinya mau apa aja. Misal kalian pengen jadi endorser, tinggal ketik gue endorser, atau misalnya bisnisnya tentang apa, makanan kayak produk apa kayak misalkan properti bangunan, rumahan dan lain-lain. Udah itu tinggal klik berikutnya, langsung voilà, akun kalian sudah berubah jadi akun bisnis. Gampang kan? Gampang bisa nanti selingan gampang bisa. Kalau misalkan kalian tahu buat Facebook dan Instagram juga sama, caranya sama, hampir sama lah pokoknya caranya. Cuman kalau yang Facebook itu agak sedikit ribet. Cuman bisa pakai akun pribadi kalau Facebook. Jadi sistemnya kayak kita bikin toko di Shopee. Kalau ini di Facebook kita bikin toko di Facebook Marketplace. Gitu. Paham? Gampang nggak bikin TikTok? Cik, ada yang punya TikTok nggak? Kita rubah akun TikTok kalian jadi akun TikTok bisnis, dipakai buat bisnis nanti. Bikin lagi tuh, pakai email yang kemarin dibikin. Kemarin udah bikin email buat bisnis kan? Udah. So, kita coba yang ini dulu. TikTok dulu. Ada wifi? Pakai aja. Oh iya, setting yang di sini tidak boleh membuka TikTok. Ya sudah tidak apa-apa. Minta terakhir saja ke teman. Oh iya, di sini emang susah sinyal. Susah sinyal. Makanya udah tahu kan caranya tadi kan? Di sini nanti di rumah memang. Nah ini apa ada? Buat bisnis si mama. Kan si mama punya bisnis. Ada yang orang tuanya punya bisnis? Tidak. Saya tahu gitu ada yang mamanya jualan atau bapaknya jualan apa? Jualan apa dah? Kayak piring, mano kecil, sendok gitu. Wah, mantap. Di pasar atau keliling? Atau di rumah? Di rumah? Oh, di rumah. Jualannya online? Ya. Oh, mantap. Bantuin. Bikinin tuh akun TikToknya. Akun TikTok bisnisnya tuh bikinin. Nanti Facebooknya, Instagramnya. Soalnya nanti kalian bakal disuruh buat nyari. Tugas berikutnya setelah video ini kalian disuruh nyari untuk bahan presentasi kalian. Nah, presentasinya apa? Yaitu nyari dari 3 sosial media yang tadi udah saya sebutin. Enaknya yang dipakai buat bisnis yang mana? Kelebihan dan kekurangannya. Facebook kelebihannya apa? Nanti Instagram kelebihannya apa? TikTok kelebihannya apa? Berikut sama kekurangannya. Ada di LK kedua. Bukan. Setelah mengetahui cara membuat akun TikTok bisnis, analisislah bagaimana cara membuat akun bisnis menggunakan Instagram, dan Facebook. Kemudian isilah LKPD yang telah diberikan dan diskusikan.
Iya. Misalkan mau Facebooknya jadi 3, jadi 4. Sorry. Saya lupa di LKPD. Nanti siapa tahu kalian searchingnya ini, tolong tulisin sumbernya di bawah. Boleh seperti Boleh. Buat nyari akun, buat nyari kelebihan dan kekurangan Facebooknya boleh kalian searching dulu. Di bawah aja boleh. Kalau nggak cukup di belakangnya tulis kosong kan? Facebook. Berarti Facebookmu kalian pakai buat jualan doang? Jual beli doang? Ya. Makanya saya kaget kan setelah sekian lama Facebook ditinggalkan, generasi ini ternyata masih ada yang menggunakan Facebook. Tapi tetap lebih aktifnya di mana? TikTok, Instagram. Nggak ada yang pakai Twitter? Aktif di Twitter nggak? Oh ada. Selamat pagi. Iya. Udah pada fokus. Fokusnya lagi pada ngerjain semuanya. Dan ada Cik, saya mau nanya sambil kalian ngisi ya. Menurut kalian, kalau dibandingkan ya generasi old sama milenial kayak kalian, dari ketiga sosial media tersebut, misal yang milenial lebihnya pasti pakainya yang mana? Facebook. Milenial, buat yang milenial?
sih ada cuman jarang. Jadi nanti ketika kalian mau menjual produk, lihat dulu produk kalian apa. Kalau misalkan produknya itu kayak fokusnya buat ke yang umurnya 40 ke atas, pakainya berarti dua, kalau nggak Facebook sama Instagram. Buat yang tua. Kalau yang 40 ke bawah berarti pakainya TikTok, Facebook sama Instagram. tiga-tiganya. Lebih fokusnya ke yang kayak gitu. Aman kemarin itu bisnisnya apa, Man? Ini jual beli apa? Gelap. Gelap. Jual di Facebook. Aksesoris. Aksesoris. Kalau Putri? Bisnisnya apa kemarin tuh? Bikinnya? Ayam bakar. Ayam bakar di saat seperti ini jadi lumayan lah. Jadi terbayang pakai nasi anget. Wah, sudah sehari. Kalau bisnisnya kemarin apa? Kosmetik. Kosmetik. Kalau Siti? Kayak kue, cookies, kue kering. Kalau Susi? Susi kerudung. Terus kalau Gina? Makanan apa ringan? Sini ular. Itu gitu nulisnya. Kalau bahasa Inggris? Kade. Wanda? Kosmetik juga sama. Dewan. Jam tangan. Jam tangan. Iya. Jam tangan baru maksudnya. Aduh. Kan ini Pak di dropship. Oh, dropshipper. Oh. Nanti mau dijual kemana? Umurnya? Kira-kira? Tergantung jamnya, tergantung model jamnya. Enggak sih Pak, banyak soalnya, enggak cuma satu model. Ada yang buat anak kecil juga ada. Oh, jadi ranahnya semua. Iya. Ya bagus Soalnya banget. kan kalau dropship kan nggak usah ngeluarin modal. Iya sih, betul. Tapi harus siap-siap ya. Misi ada yang harus diretur dan apa. Jadi kalau misalnya kalau dropshipper dikirimnya ke kamu dulu baru dikirim ke mereka. Jadi kamu bisa ngecek juga. Kalau bisa. Oca, kemarin mestinya apa, Cak? Oh, ayam. Itu ayam bakar, ayam geprek. Begiwaran di kelas ini. Kelas ini doang yang jualan, semua perlengkapan terpenuhi. Gelang ayam, jam ayam, duaan gitu. Terus kalau sudah sih samping yang cek saya lupa. Resta. Pisang kremes. Yang pakai rasa-rasa gitu pakai topping. Oh, bisa. Nice. Kalau Deli? Fris? ST? Oh, dijual berapaan? ST putih. 5. Oh, Agung kemarin Aku. thrifting Ya. apa baru? Trip biar kayak itu Pak, yang bekas.
Oh Tapi iya. masih bagus. Iya. Terus mantap. Nah, barulah saya kepikiran jualannya kan. Jadi kan kalau di jual SMA saya kepikiran itu, wow, luar biasa. Bagus. Jack, Baju Pak. baju apa? Sama thrifting juga. Ah. Sekarang emang lagi musimnya ya. Thrifting mulai dari apa sih? Sepatu, jaket, tapi paling banyak jaket. Ya. Apalagi yang outdoor tuh banyak bisa. Banyak. Di Cimahi aja dari ujung apa tuh namanya? Cianjuang atas sampai Cianjuang bawah, wah thrifting semua itu. Outdoor semua lagi. Ya. Ngeri. Bener lagi ramai. Apalagi yang di Jalan Lurah tuh. Ya, Jalan jaket. jaket. Paling sering jaket sih. Tapi jaket kasual ya kalau misalnya. Ada yang pernah beli? Ada yang pernah beli? Ya. Kalau misalkan yang thrifting gitu berarti ngambilnya kemana? Gede babi. Gede babi terus dijual di sini gitu. Ya. Buka bal. Bang, Satu bawa berapa? Kan beda-beda ya. sejuta gimana barangnya? Sejuta sekarung maksudnya sebal. Ya. Bayang kalau misalnya disamakan tuh gitu. Tapi kalau misalkan dapat merek yang bagus kan lumayan bisa hampir setengahnya dapat itu. Kayak misalkan jaket outdoor mah North Face kan, TNF, wah itu mah sekali udah dapat itu 800.000 jual tuh masih pahit. Kalau nggak ini jaket casual yang bagus, Dickies. Di Nubal kalau ketemu Dickies, oh cepet. Terus ambil tapi situ dijual langsung. Istilahnya kita beli satu bal sejuta, dapat Dickies 3 aja udah balik modal. Ya. Dickies 3 dapat TNF 1, tapi udah cuma nanti apa namanya? Tapi nggak semua pasti dapat kan? Cuma dia lumayan. Sisanya masih bisa dapat untuk dari yang merek-merek yang lain. Kecuali yang di mana gitu saya lupa Instagramnya apa ya? Kemarin saya juga lihat-lihat sih. Ada jadi si dia tuh ngejual bal, sistemnya kayak bal-balan gitu juga sama bal-balan kalau dalam bahasa Jawa gitu artinya sepak bola. Jualnya tipenya sama ngebal gitu, cuman dia ngejanjiin di setiap bal itu pasti ada 1 atau 2 merek yang ternamanya. Cuman nggak tahu, saya belum pernah beli juga. Tapi buat saya baca komentar-komentarnya sih gitu. Cuman mahal. Kemarin dapatnya berapa? 3,5 atau 4,5? Jaket outdoor. Jaket outdoor. Ada yang dapat TNF 3 mah, ada yang TNF 3 Dickies 2, guys. Untuk modal 2 kali lipat itu. Belum sama yang jaket-jaket yang biasanya kan? Ya. Biasanya. Kayak handphone kalian di sini pada bisa nyeket nggak? Nyeket QR code? Ya. Kayak nanti di terakhir kita bakalan bermain dengan soal evaluasi. Aduh. Sedikit tangan 5. Saya yakin kalian bisa. Kalau nggak anak kelas ini mau pintar-pintar. Amin. Udah? Belum. Oke, silakan.
Oh berarti duduknya sama Andini. Lanjutin yang tadi, jadi rencananya Facebook mau bikin yang sosial virtual world. Kalian teh nanti disuruh bikin avatar, habis dibikin avatar kalian dipertemukan secara langsung. Kan kalau zaman dulu mah kita tahunya hologram. Ya. Tahu kan zaman dulu mah suka ada hologram langsung tampil orang lagi. Nah, tapi Facebooknya dibikinnya masuk ke dalam meta, jadi kalian harus pakai device tambahan VR. Nanti kalian masuk ke dunianya metanya si Facebook, terus ketemu langsung tatap muka. Tapi tatap mukanya tetap kalian cuma melihat avatarnya mereka, bukan wajahnya. Bayangkan kalau misalkan main game sudah pakai meta seperti itu, indah. Apalagi kalau bisa mainin pakai gitu ya, Bitcoin, Bitcoin. Tidak, jangan diikuti, nanti masih penjara. Tapi kemarin lagi pada turun Bitcoin. Ada yang ngikutin Bitcoin? Di sini ada yang ikutan mining. Zaman sekarang kan pada kayak gitu. Jadi nyari koin digital yang pakai GPU kan Pak? iya betul. Itu mah benar spek komputer dan lain-lain juga harus yang lengkap. Kayaknya satu ruangan ini dipakai buat device itu doang. Layarnya cuma satu. Atasan dan mainin dapatnya berapa, kayak turun lagi naik lagi. Harus untuk kesana. Cuman kan itu kalau udah yang satu ruangan kayak gitu dapatnya juga bisa sampai 100 koin sehari, kadang bisa dapat berapa ribu. Dikali per rupiah kan bisa jadi berapa gitu. Udah banyak tapi ya, nggak cuma Facebook doang. Kemarin juga saya lihat ada beberapa perusahaan yang mau bikin virtual social world yang sama. Coba ya, kalian YouTubernya jangan cuma nonton jurnal Risa, jangan cuma nonton si siapa tuh namanya Tadi Wekun, mukbang. Tapi cobain yang kayak gitu juga, jadi kayak misalkan dunia apa namanya teh digital yang sekarang itu sudah berkembang sangat pesat. Sekarang sudah waktunya kalian berlari menggunakan alat yang tepat. Udah selesai? Ya. Siapa yang mau presentasi pertama? Pakai yang Facebook. Ayo Put, sok kita presentasi. Berdiri deh, biar kelihatan teman-teman yang lain. Kelebihan Facebook yang pertama, kualitas gambarnya tidak berubah. Ya. Yang kedua, memiliki Facebook fanpage. Yang ketiga, panjang meng-website produk. Terus yang terakhir, durasi videonya bisa panjang. Kekurangannya, tidak ada fitur pencari konten. Terus postingannya cepat tenggelam. Sama yang terakhir, yang tahunya cuma yang pakai Facebook aja. Oke, siap. Terima kasih Putri. Oke, tadi kekurangannya, kita fokus ke kekurangannya. Tadi kekurangannya yang pertama apa Put? Tidak ada fitur pencari konten. Tidak ada fitur mencari konten. Jadi kalau misalkan kita pengen kontennya yang tentang anu misalkan, kalau di TikTok mah kan ada, di Instagram juga ada. Kontennya tentang makanan apa misalkan. Kalau di Facebook nggak ada, malah yang keluar kita langsung produk, bukan konten tapi produknya langsung. Kalau yang kedua kekurangannya, Postingannya cepat tenggelam. nah, sama kayak Twitter,
ketika kita ngepost dalam waktu sepersekian detik di grup yang sama, misalkan di forum jual beli Cimahi, kalian ngepost sepatu, thrifting sepatu, tiba-tiba dalam sepersekian detik berikutnya udah ada yang ngepost lagi. Nah itu kan otomatis yang lama makin turun. Kalau belum ada yang komen, makanya kalau di Facebook suka ada yang komen begini, kalau nggak di like, itu teh gunanya apa? Buat beneran nge-up, makanya suka ada yang ngomennya teh itu teh buat mindahin lagi sih ke atas. Kalau udah ada yang komen, cuma tetap kalau udah ribuan, nggak bisa harus bikin postingan yang baru. Jadi kalau di Facebook mau nggak mau kalian harus banyak membuat postingan. Terus tadi ada Facebook fanpage, jadi kalian harus ikut semua Facebook fanpage yang ada. Mulai dari apa tadi? Forum jual beli Cimahi, forum jualan snack Bandung, apa ini teh? Bandung Utara misalkan, Lembang, forum jual beli apa, itu kalian harus semua ikutin. Jadi ketika kalian ngepost langsung ke semuanya, langsung postingan kalian ada yang paling atas. Nanti itu juga bikin bisnis kalian bisa dilihat lebih banyak. Kalau Facebook kurangannya itu, kalau misalnya udah posting, terus ada orang lain posting lagi, ditambah orang lain posting, berasa burger makin bawah. Nah, lama-lama menghilang dan dilupakan. Lama-lama menghilang dan dilupakan. Oke, berikutnya siapa lagi yang mau? Instagram berarti sama siapa? Oke, Irma. Kelebihan Instagram meningkatkan brand awareness, meningkatkan penjualan, menghemat biaya, meningkatkan traffic website, dan membuat bisnis Anda lebih resmi. Oke. Untuk kekurangannya, berfokus pada visual, rawannya penipuan, dan terlalu banyak pesaing. Terlalu banyak. Oke, kita fokus lagi ke kekurangannya, karena kelebihannya mah udah pasti diambil kan. Kita fokus kekurangannya. Kenapa kita fokus kekurangan? Ada yang tahu? Kan yang namanya sebuah aplikasi itu pasti ada positif, ada negatif. Ya. Kan? Kalau kita udah fokus ke negatifnya dulu, kalian nanti bakalan cari solusi buat nutupin si negatifnya itu. Kayak misalkan tadi Facebook, kalau misalkan udah tenggelam, ya udah nggak bisa lagi. Solusinya apa? Ya posting lagi. Jadi kalau yang Facebook itu pasti lebih berat. Cuman ingat nggak tadi di video? Di video itu menjelaskan tentang Facebook Ads atau semuanya tentang periklanan yang ada di aplikasi tersebut. Pernah kalian main Facebook, atau lagi buka story Instagram itu tiba-tiba ada iklan produk apa aja? Nah itu pakai yang namanya sistem ads. Jadi kalau misalkan advertising maksudnya ads disingkat atau iklan. Jadi kalau misalkan kalian punya bisnis apa, misalkan tadi kosmetik, ya kalian harus tetap bikin video buat iklannya, terus masuk ke Instagram ads. Ya memang sih bayar, tapi seenggaknya minimal konten yang kalian bikin itu pasti dilihat sama orang. Itu lebih gampang. Jadi kalian nggak usah capek-capek, kalian bikin konten sekali atau 2 kali atau 3 kali selama 1 minggu, silakan langsung di-upload ke si Instagram Ads-nya. Nanti biar Instagram Ads-nya yang ngasihin ke semua orang. Jadi ketika orang itu buka Instagram, dibuka, otomatis langsung keluar. Di skip, nanti orang lain juga sama, pas lagi nge-skip, wih ada iklan nih, wah bagus, beli ah. Kan gitu. Kalian juga kan gara-gara TikTok biasanya kan beli sesuatu gitu. Di TikTok juga sama ada TikTok Ads. Jadi ya sama sistemnya gitu. Ketika kita lagi nge-scroll, tiba-tiba ada barang ding, iklan, scroll deh. Nah kayak gitu. Jadi gunanya apa ya? Biar penjualan kalian lebih terarah biasanya. Karena di situ nanti kita harus nyantumin kita mau menjual ini ke umur berapa, rentang usianya, kira-kira ke cewek atau cowok. Kan nggak mungkin jualan kerudung ke cowok. Pernah nggak yang cowok dapat
iklan kerudung dan gitu kan. Lamun make up masih mungkin lah, tapi jarang. Kecuali make up buat cowok kayak parfum dan lain-lain pasti dapat. Pernah dapat yang cowok? Nggak ada kan? Ya karena apa ya? Ya karena itu ketika kita nguploadin video atau konten yang mau kita iklankan kontennya, otomatis nanti bakalan harus masukin ini buat ke siapa. Takutnya kan kayak konten rokok kan nggak boleh buat yang di bawah 18 tahun. Oke, tadi dari Irma ada 3 kekurangannya apa aja deh? Yang pertama tadi apa? Berfokus pada visual. Fokusnya cuma ke visual. Sama kayak di TikTok, fokusnya ke visual. Cuman ada kelebihannya. Kalau misalkan ini kelebihan kekurangannya. Fokusnya lebih ke visual. Jadi kalau misalkan kalian bikin di Instagram kan suka ada yang postingannya di layer gini. Misalkan fotonya apa dibikin jadi 9 foto gitu. Pernah kan? Ya. Nah, itu namanya fokusnya ke visual. Ketika kita nambahin nanti satu produk, itu teh harus bikinnya 3 biar layernya pas. Jadi misalkan logo kalian teh mau ada di Instagram kalian, di profil Instagram kalian teh posisinya kayak gitu. Tuh. Jadi fokusnya cuma ke situ unggul. Jadi orang nggak kadang-kadang malah naon sih? Fokusnya ke dia unggul. Jadi si produknya malah nggak jelas. Yang kedua, rawan penipuan. Di Instagram paling banyak sih penipuan kalau saya. Tapi di Facebook sarua, cuman kalau Facebook kan kita masih bisa COD untuk wilayah yang dekat. Nah, kalau misalkan yang Instagram pasti tulisannya silakan transfer ke anu. Ketika sudah ditransfer, tidak ada yang mengirim. Nah, sudah. Kadang kalau misalkan kalian udah tahu indikasi dia penipu atau enggak, pasti bilangnya gini. Kalian udah transfer nih, beli apa misalkan kalau yang cewek biasanya beli lipstick misalkan 50.000, taunya maaf ketahan di JNE-nya harus bayar lagi sekian. Nah itu sudah, jangan pernah transfer lagi. Soalnya kalau misalkan kalian penjual yang profesional, ketika udah menjual satu barang itu udah termasuk dalam biaya pengiriman. Harus kayak gitu, nanti kalian juga sama. Jadi ketika masih estimasi biaya ke orang, itu harus sudah sama biaya pengiriman. Sip? Itu indikasinya. Pokoknya kalau minta transfer lagi, jangan dipercaya. Itu pembohongan publik. Nggak cuma kalian, masih banyak. Termasuk guru-guru di sini juga masih ada sih kadang-kadang yang kayak gitu. Suka nanya ke saya, ini benar nggak sih? Pokoknya paling gampang ya, lihat dulu komennya dibuka apa enggak. Kalau jualan produk komennya ditutup, fix. Pertama, mencurigakan. Soalnya kan kita butuh komentar dari yang lain kan. Ya. Dari pembeli. Ini bagus tuh barangnya. Bentar. Oke, yang ketiga tadi apa? Terlalu banyak pesaing. Jelas, milenial zaman sekarang pasti pakai Instagram sama TikTok. Makanya pesaing penjualan was. Komo thrifting, apalagi thrifting. Sumpah, saya ketik thrifting itu yang keluar ya Allah. Di ujung Bandung Utara, Bandung Selatan sampai Bandung Timur, Bandung Barat, semuanya itu jualan thrifting full, mulai dari topi, jaket, celana, sepatu, apa lagi ya? Baju. Tapi yang paling kalian nggak sadar, ternyata jualan yang kayak gini itu juga ada tuh thrifting. Handphone, laptop, itu udah ada thriftingnya. Teman saya, dari doang ya, teman saya juga ada yang jualan khusus tapi iPhone yang
bekas internasional. Oke, yang terakhir berarti TikTok sama siapa? Ya. Kelebihan dari TikTok itu Pak, Ya. memiliki pengguna yang banyak, Ya. terus populer di kalangan Remaja. remaja. Kelebihannya ini teh. Ya, kelebihannya. Terus Kekurangannya teh TikTok teh kan sebagai tren yang sejenak sejenak. Oh ya. sama kurang populer di kalangan orang dewasa. Jadi cuma 2. Ya, Oke. Tadi yang pertama apa? Kurang populer dia kalangan 2, generasi old. Generasi usia saya ke atas. Saya tapi masih pakai sih. Cuman nggak pernah TikTok kan, cuman ya kayak gitu buat scroll doang, nyari barang, nyari apa, pokoknya di TikTok. Kalau nggak nyari news terbaru, luar biasa nih news terbaru. Kayak kemarin gempa itu di mana? Nggak tahu ya? Gempa, terus dia ada banjir. Terus yang kemarin di IPB, mahasiswa IPB yang keseret banjir, apa beritanya? ya. Itu juga saya tahunya dari TikTok. Iya benar, luar biasa memang TikTok. Ya kan benar, TikTok itu hanya digunakan sama generasi milenial. Jarang ada generasi old yang pakai, jarang ya. Bukan nggak ada, ya ada sih sebenarnya banyak emak gitu yang emak sosialita gitu. Pakai juga banyak, Instagram juga banyak yang pakai. Cuman nggak sebanyak di rentang usia 40 ke bawah. Itu pas banyak orang. Sama daerah sih yang penting. Semakin jauh daerah dari kota, pasti semakin jarang juga orang yang apa namanya teh, yang usia senja menggunakan sosial media. Kalau menurut saya. Oke, yang kedua itu tadi apa? Selain itu teh, kekurangan nanti. Kurang populer sebagai tren sejenak. Trennya sejenak. Ingat setelah TikTok ini kita nggak tahu bakalan ada apa. Nggak kayak Instagram gitu bisa bertahan berapa belas tahun. TikTok juga saya nggak tahu sih nanti bakalan bertahan berapa lama. Memang sekarang tuh semua kiblat berubah. Semua kiblat marketing berubah langsung ke TikTok. Bahkan kemarin teh ada siapa ya, saya lupa namanya. Dia teh ngepost asalnya gara-gara pandemi. Dia semua bisnisnya hancur dulu. Justru malah pas pandemi tahap kedua, kan pandemi itu bertahap berkali-kali kan kita masuk, habis itu libur lagi, masuk lagi, libur lagi. Nah yang pandemi tahap kedua akhirnya dia nyobain bisnis pakai TikTok dan akhirnya bisnisnya berjalan. Malah di tahap kedua dia bikin pabrik seharga 14 miliar rupiah. Wow. Bikin pabriknya 14 miliar, kamu yang income berapa? Iya. Ya. Jadi memang kalau kalian bisa mengikuti perkembangan zaman, ini yang harus kalian miliki. Salah satu kompetensi yang harus kalian miliki adalah kalian harus bisa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman. Ingat, kalian dididik di sini bukan untuk teorinya aja, tapi praktek buat menjual barangnya sesuai dengan zaman yang sekarang. Kalau misalkan lagi ramai dulu pakai TikTok ya pakai TikTok. Kalau misalkan lagi ramai waktu itu sebelum TikTok kan semuanya langsung pindah ke YouTube. Sekarang kan YouTube udah ada YouTube yang YouTube Short. Ya. Kan sama kayak Instagram, sama kayak TikTok kan sebenarnya dipindahin ke YouTube doang. Sama kayak gitu. Terus YouTube pernah bikin YouTube Story, tapi dihapus lagi entah kenapa. Apa masih ada nggak? Masih. Tapi udah jarang nih pakai YouTube Story. Di YouTube aja bisa nge-story. YouTube loh. Story buat apa? Orang pengen nonton YouTube tuh
semenit, 2 menit, 3 menit, sejam. Ini story. Orang nggak ada kerjaan banget nonton story di YouTube. Pasti kan nonton story paling kalau nggak di Instagram di Twitter, WA. Ada yang jualannya pakai ini nggak? WA nggak? Nah itu juga bagus tuh. Kalian tinggal dibuka WA bisnis gini. Nanti tinggal dimasukin menu-menunya. Jadi ketika orang pesen ke kita tuh udah langsung otomatis terdaftar. Siapa aja yang pesen, nomornya berapa, pesenannya apa aja, dan berapa tahun. Kita udah langsung ada. Dimudahkan bukan? Kalian gampang pokoknya sekarang kalau misalkan mau bisnis sudah banyak media yang bisa kalian lakukan, dijualnya bisa pakai apa namanya teh? Toko online. Oke, ada yang mau nanggapi dulu? Sorry. Dari ketiganya? Pak, Ya, mana? bagus sekali Pak presentasi Putri, Firma sama Liga. Mau tanya, kalau disuruh pilih Putri, Liga sama Irma, aplikasi apa untuk penjualannya? Oh, iya, maksudnya gini, kalian kan bertiga udah punya bisnisnya masing-masing nih. Kan kalian udah tahu nih kelebihannya apa aja dari teman-teman kalian yang udah dijelasin. Nah, menurut kalian mau pakai aplikasi yang mana dan alasannya apa gitu menurut maksudnya itu? Ya, Sob, coba dari Putri. Kira-kira kamu mau pakai apa, Put? Tadi itu jualannya apa, Put? Ayam bakar. Kamu mau pakai apa? Instagram doang. Sama TikTok. Facebook. Nggak tahu tiga-tiganya kenapa? Kalau pakai Facebook kan enak, bener ya. Biasanya yang buka Facebook itu orang-orang daerah sekitar doang kan. Berarti kalian bisa nge-post. Kalau misalkan di Instagram kan masih banyak nih yang beli. Nah, kalau misalkan tiba-tiba ada yang belinya dari luar kota, bagaimana? Atau hanya dijual di lingkup sini aja? Oke. Sugan mau dibikin bumbunya dibikin terpisah, terus ayamnya terus nyuruh mereka bakar sendiri. Jualnya frozen. Itu bisa menyiasati kalau misalkan produk kalian mau dikirim ke luar kota kan. Dan soalnya kalau misalkan ayam bakar dikirim langsung, mungkin itu entah jadi apa. Kalau misalkan dikirim ke Papua, wah, entah berapa minggu lagi baru nyampe. Kalau Irma, tadi itu jualnya Instagram. Kalau cookies masih bisa mungkin bertahan selama 3 hari ya. Masih bisa dikirim, dibungkus, packagingnya yang rapi, bisa dikirim. Kalau Indra, doang, nggak sama TikTok. Nah, jualan apa tadi? Oh, baju. Instagram bisa. Nah, kan pakai Facebook. Oh, Facebook mah. ID Jawa pengennya biar bisa jual sugar deh internasional. Amin ya Allah. Nambahin, jangan salah. Kalau misalkan kalian bisa menjual barang kalian sampai ke luar negeri, kalian dapat pajak sih memang, cuman pajak itu dipakai buat devisa negara. Pahlawan. Pahlawan jangan salah. Dan yang paling gampang dan yang paling dibutuhkan di Korea misalnya harga daun pisang itu kan mahal banget. Ya. Kalian bisa jualan pisang sama daunnya ke Korea. Kalau kalian mau. Kalau si batangnya itu bisa kalian jual ke Amerika. Asli. Tapi syaratnya kalian harus jualannya dalam skala yang besar ya. Sekali kirim 5 kontainer misalnya ke Korea. Tapi benar serius di Korea yang kayak gitu menang dan sangat dicari. Karena di sana ya pisang juga impor. Jangan kan pisang, daun pisang aja impor mereka. Kita bisa jualan kalau di sini banyak.
Sama negara mana ya? Negara mana yang butuh kelapa gitu? Saya lupa. Ada satu negara yang mereka kan nggak bisa bikin pohon kelapa dengan rasa kelapanya tidak sebagus di Indonesia. Kalian bisa jual tuh kelapanya bisa. Mantap, pokoknya Indonesia serba. Makanya dulu Jepang pernah ngeklaim kalau misalkan Indonesia mau ngasih satu pulau aja, Pulau Kalimantan buat kami bisa mengalahkan Amerika. Ngeri. Sebenarnya Indonesia itu bisa berdiri sendiri dengan negara lain kalau misalkan mau. Cuman kan tetap kita butuh dukungan dari negara lain. Udah, terima kasih buat tanggapannya dari Wanda, dari Indra, terus Irma dan Putri. Nah, sekarang yang harus kalian lakukan adalah mengisi kuis pada link ini, atau cara mudahnya kalian tinggal scan barcode ini aja. Cik, coba bisa nggak nge-scan barcode-nya? Oke? Bisa? Oke, kalau misalkan masih ada yang belum bisa, pokoknya tugas ini silakan kalian kerjakan dan saya tunggu sampai jam 9 malam untuk evaluasi yang hari ini ya. Lebih dari jam 9 malam nanti saya cek semuanya, dari hasilnya kan kelihatan kalau di Google Form. Bukan mungkin sih, nanti kalau misalkan lebih dari jam 9 malam nilainya di kirain apa saya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bisa masuk? Yang bisa boleh kerjain sekarang, yang belum bisa silahkan kerjakan. Ditunggu sampai jam 9 malam buat bahan diskusi kita minggu berikutnya. Oke, sebelum selesai, tadi kan saya udah pernah janji. Bisa? Yaudah, nanti saya kirim di grup ya. Tadi saya udah janji buat ngasih video ke kalian gimana sih si Facebook teh. Nih videonya. Yeah, and on video chat, you have to believe in some capacity that you're helping Jadi nanti kalian ngechat sama orang tuh bentuknya kayak gini. So I think Gak that's usah just bawa one laptop, thing gak that usah leads to bawa being handphone, able to work more remotely. langsung bisa His vision berhubungan was dengan a technology used on Facebook's berkomunikasi sama Oculus orang virtual lain. reality hardware that lets you temporarily step outside VR to see a real-time view of Ini namanya Today it was swapped between their real and virtual virtual reality. with the hope that by combining the flexibility of new Kita bisa memiliki tangan kita di with the dalam familiarity of everyday videonya bergerak devices sendiri. like keyboard and mouse, we could give people the best Tangan of kita tuh bisa both dijadiin. worlds. The company is also developing virtual avatars called codec avatars, which will let people in the future create lifelike virtual avatars of themselves quickly and easily, helping social connections in virtual reality become as natural and Nantinya modelnya kayak gini. in an 8-second video, Andrew Bosworth, Facebook's head of AR and VR, shared a vision of what remote work might look like in the future. VR and on video chat, you have. Jadi ketika misal nanti ini avatar ya, bukan avatar yang The Legend of Aang, bukan. Anu pengendali udara, bukan. Nah, kalau yang diharapkan Facebook itu, jadi ketika nanti misal kayak kita nih nggak bisa pandemi lagi, nah ini kan masih bisa dipakai, kita masih bisa misal nanti Delon masih bisa ketemu sama siapapun misalkan di kelas ini, tapi dalam satu Zoom meeting yang sama. Nah, kalau kita nge-zoom harus pakai aplikasi dulu. Kayak nama aplikasinya cuma tinggal handphone sama VR udah ketemu sama orang lain. Ngetik butuh apa, tinggal cari aplikasinya terus ketik langsung.
Mantap banget pokoknya. Kalau misalkan ini terrealisasi dalam waktu dekat, wah, Mantap. luar biasa. Kalian bisa kenalan sama orang dari luar negeri, kalian bisa ngobrol langsung. Bisa ngobrol apa? Kan sekarang sudah ada translate. Sudah ada Google Translate. Tapi tetap kalian harus belajar bahasa Inggris, itu penting. Serius, itu penting. Apalagi di era sekarang, di mana penjualan kalian sudah mulai global. Di saat Indonesia sudah menerangkan untuk ekonomi ASEAN dan lain-lain, mau nggak mau kalian berhubungan sama orang luar negeri, otomatis kalian harus bisa bahasa minimal. Kalau misalkan kalian, ya siapa tahu kalian pintar itu juga bikin nanti bisa bahasa Mandarin, maka bahasa Mandarin. Ketemu orang Rusia bisa pakai bahasa Rusia. Ketemu orang Prancis pakai bahasa Prancis. Saya jadi 4 orang kaki. Mantap. Itu. Jadi ini rencana Facebook tuh pengennya kayak gini. Ini udah dari 10 tahun yang lalu, bayangin 10 tahun yang lalu. Sama kayak tahun 90-an dulu ada Indonesia pengen apa? Indonesia, dunia pengen bikin kendaraan yang bisa dipakai untuk mengatasi macet. Akhirnya terciptalah jetpack. Ketika zaman mobil aja jetpack. Jadi orang pakai pack itu juga kantong tapi bisa kamu di GTA kan ada jetpack. Tuh. Next, saya mau nanya nih, pembelajarannya udah selesai. Luar biasa ya. Sebelum selesai itu saya mau nanya, gimana perasaan kalian hari ini? Selamat pagi. Siang. Malam. Malam pagi siang. Oke, saya mau nanya, gimana perasaannya hari ini mulai dari siapa aja deh, satu orang. Apa mau saya tunjuk perasaannya hari ini setelah belajar ini? Yang belum saya tanya, belakangnya Susi? Irma. Kok Irma sih? Siti. Ini Siti, Irma. Kalau ini Irma doang. Pantesan kemarin dicek, Pak Irma, Siti Irma. Oke. Gimana perasaannya hari ini? Tegang? Wah, tegang banget guys. Luar biasa. Oke, tegang. Kalau siapa ya? Mat, perasaannya gimana hari ini? Biasa aja. Belajar biasa. Oke. Kalau aku senang. Baca. Oke, sip. Kalau Anissa, pertanyaannya adalah belajar apa aja hari ini Anissa? Banyak apa aja, salah satunya? Salah satunya yang tadi kamu pelajari atau yang kamu kerjain tadi? Oh, jadi bisnis kalian dan nanti mau dipromosiinnya kayak gimana? Oke. Sip. Minggu depan kalian beneran fokus untuk apa namanya teh? Memposting jualan kalian di sosial media. Itu buat pertemuan berikutnya. Jadi kalian, saya harap dari semuanya itu ada yang pakai Facebook, ada yang pakai Instagram, ada yang pakai TikTok. Nanti bakalan dibagi ketika hari H. Siap. Jadi langsung mau posting di hari H. Pokoknya kalian harus sudah bikin ketiga-tiganya, oke?
Sip, gitu aja. Karena pembelajaran sudah selesai, mari kita tutup dengan doa. Dipimpin tadi teh sama siapa? Dibukanya sama Rafli, berarti ditutupnya sama Ade. Berdoa, Jack, pimpin doa. Sebelum mengakhiri aktivitas, alangkah baiknya berdoa dalam hati mulai. Amin. Selesai. Terus? Kita beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya.